A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Jenara Romanda dari kelas 12-9. Saya ingin mempresentasikan tugas teknologi di sekitar kita Bahasa Indonesia bab 3. Tugas dari Pak Rahmat. Yaitu ada ide pokok. Pokok atau gagasan pokok merupakan ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas atau ide pendukung yang bersifat khusus. Ide pokok mewah paragraf. Pada satu paragraf ada satu kalimat utama yang berisi ide pokok. Kalimat utama dapat terletak di bagian awal paragraf edukatif, tengah paragraf interatif, bagian belakang paragraf indikatif, atau di bagian awal dan akhir teks paragraf campuran. Namun, ide pokok dapat pula tersirat di seluruh paragraf. Ide pokok membawakan ide-ide pendukung dalam sebuah teks. Pada paragraf indikatif, ide pokok biasanya ditekankan menggunakan kata kunci. Contoh, jadi, oleh karena itu, sebagian kesimpulan atau yang terpenting, ide pokok biasanya menggunakan kata seperti adalah, dengan, demikian, sebagai, jadi, intinya. Ada juga ide pendukung teks. Ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna paragraf. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi kejadian, contoh uraian data, dan sebagainya. Ide pokok pada umumnya tidak memiliki acuan. Contohnya tersebut ini ide pendukung sering menggunakan kata misalnya, contohnya, artinya, akibatnya, selain itu, akibatnya, dampaknya, dan lain-lain. Ada juga ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Ide pokok dan ide pendukung dapat pula ditemukan dalam teks panjang berbentuk buku. Buku ditulis oleh penulis dengan menentukan ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok yang menarik akan membuat pembaca penasaran dan tertarik membaca buku. Ide pokok dapat berupa informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, mendidik, dan sebagainya. Ide pokok selanjutnya dikembangkan melalui kalimat, paragraf, sabab, dan bab yang lebih panjang dan struktur agar bacaan lebih jelas. Satu contoh teks panjang dengan ide pokok yang menarik adalah sebuah buku berjudul Matinya Kepakaran. Yaitu ada A. Judul di halaman cover depan buku, perhatikan judul buku Matinya Kepakaran. Jelas, ide pokok buku ini membahas tentang kepakaran atau keahlian yang telah mati. Penyebab matinya kepakaran diantaranya ada sebagian matinya kepakaran orang awam yang tidak mengakui adanya pakar, menolak gagasan pakar, dan merasa lebih tahu, bahkan tidak mau menerima saran pakar. B. Halaman cover bagian belakang buku berupa ikhtisar isi buku. Ikhtisar merupakan rangkuman atau ringkasan isi buku. Ikhtisar ini memperjelas ide pokok buku. Ikhtisar disebut sinopsis pada buku fiksi, warna pada buku non-fiksi, atau blurb dalam bahasa Inggris. Ada juga ide pokok dan ide pendukung untuk resensi. 1. Judul resensi. 2. Sampul buku berupa gambar sampul buku yang diresensi. 3. Identitas buku meliput informasi mengenai buku. Identitas buku biasanya terdin atas judul perbuki, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, dan cetak. 4. Bagian pendahuluan, mensina, book, dan pengenalan pengarang, karya lain yang pernah ditulisnya, serta tujuan pengarang menulis buku. 5. Isi resensi, memuat ulasan penilaian buku bersifat subjektif tergantung penulis. Meskipun demikian, penitaan harus subjektif. Penulis resensi menjabarkan kelebihan dan kekurangan buku. 5. Penutup berisi kesimpulan, penilaian, atau ulasan terhadap buku yang diresensi. Oke, cukup segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.